Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Kali ini kita akan membahas soal dengan topik Bhinneka Tunggal Ika. Ini bagian yang pertama. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pernyataan yang kurang tepat sebagai faktor pembentuk integrasi nasional adalah. Untuk memahami materi ini, yang pertama kali kita harus lihat dulu adalah arti dari kata integrasi. Integrasi bisa dikatakan persatuan atau juga sikap untuk menyatu. Jadi yang ditanyakan adalah apa yang kurang tepat atau berarti yang salah sebagai faktor pembentuk integrasi. Kita lihat pilihannya A. Kesadaran dari masyarakat Indonesia minim terhadap ancaman. Di sini ada kata minim. Minim ini berarti dia sedikit. Jadi kalau diterjemahkan bahwa kesadaran dari masyarakat Indonesia itu sedikit terhadap ancaman dari luar. Ini bisa berbahaya kepada persatuan. Jadi ini jawaban ini kurang tepat ya, ini kurang tepat. Yang B, rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Misalkan sejarah ini ada faktor penjajahan sehingga muncul rasa senasib sepenanggungan, di mana rasa senasib seperjuangan ya di sini akan membentuk rasa persatuan. Berarti ini benar, berarti ini tidak sesuai dengan soalnya. Kemudian ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari kata Bhinneka Tunggal Ika sudah diambil kesimpulan bahwa ini menyatukan yang berbeda-beda. Berarti ini dianggap benar, tidak sesuai dengan soal. D. Keinginan untuk bersatu. Di sini sudah muncul kata bersatu, tentu sudah sesuai dengan integrasi yang dimaksud. Berarti ini tidak sesuai, ini sesuai, berarti dia tidak sesuai dengan soal maksud saya. Yang E, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Tentu ini juga nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari rasa persatuan. Ya, karena nasionalisme ini artinya adalah mencintai tanah air. Berarti ini juga benar. Maka karena yang ditanya kurang tepat, berarti jawabannya adalah yang A. Soal yang nomor 2, negara Republik Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku juga perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya. Yang A, bahwa Indonesia dapat hidup sendiri, tentu tidak ya. Yang B, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, benar. C, mampu memenuhi kebutuhan, tentu tidak, bahwa Indonesia harus melakukan hubungan dengan negara lain. Paling tinggi derajatnya, wah ini salah, karena derajat manusia itu sama saja di dunia ini. Memerlukan bantuan, benar, tapi kalau di sini dilihat konsepnya merasa dirinya butuh bantuan terus, ya tidak tepat juga, harus sesekali juga memberi bantuan ya. Jadi ini jawabannya kurang tepat. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 3, keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk keanekaragaman. Jadi kita harus melihat bahwa suku bangsa di Indonesia ini beragam. Jadi yang beragam ini diarahkan untuk apa? Kita lihat A, menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan wilayah terluar. Jadi ini katanya wilayah terluar. Harusnya selain wilayah terluar juga wilayah yang bagian dalam. Artinya Indonesia itu harus mempertahankan keamanannya itu adalah di bagian luar. Bagian terluar ini maksudnya adalah bagian yang di perbatasan. Misalkan perbatasan ke negara lain. Bagian terluar dan juga bagian di dalam. Di dalam ini ya seperti keamanan dan ketertiban. Jadi bukan hanya bagian luar, berarti ini kurang tepat. B, menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa, adat istiadat. Sampai di sini menciptakan persaudaraan ini masih benar.
Tapi kalau sudah menuju pada persamaan bahasa, adat istiadat, ya tentu salah. Karena kita menghendaki keanekaragaman ini membentuk persatuan, persaudaraan, bukan untuk menyamakan bahasa atau juga menyamakan adat istiadat. Ya tentu bahasa yang disamakan bahasa Indonesia, ya benar. Kalau bahasa Indonesia ini benar, berarti ini kurang tepat. C. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil makmur, benar. Ya, ini sudah tepat kalimatnya. D. Menjaga kelestarian budaya masyarakat plural sebagai aset negara. Ini hanya menjaga kelestarian katanya, tapi hanya masyarakat plural. Berarti minoritas tidak. Ini kurang tepat. E. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. Benar, tapi tidak selamanya kepentingan nasional ini adalah prioritas utama diciptakannya kestabilan tersebut. Jadi ini kurang tepat juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yakni keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 4 dan nomor 5. Kesetiaan tradisional merupakan sikap masyarakat berpegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak lahir dalam kelompok disebut dengan. Kita harus pahami dulu arti dari setiap kata-kata ini. Calvinisme ini adalah cinta tanah air yang berlebihan. Cinta tanah air yang berlebihan berarti dia over, berlebihan, dan menganggap bangsa lain rendah. Jadi sikap ini tidak tepat atau juga salah. Menganggap bangsa lain rendah, bahkan menganggap bangsa sendiri lebih unggul. Ini sifat ini salah ya, tapi ini juga bukan pengertian dari soal yang dimaksud. Patriotisme tentu ini adalah sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan, kata lain mungkin juga disebut dengan heroisme. Kemudian yang C, idealisme, ya tentu ini adalah idealnya atau sikap ideal. Ya, ini tidak tepat ya, sikap ideal. Kemudian primordialisme, ini dia, primordialisme adalah sikap kesukuan. Sederhananya saya buat begini, sikap kesukuan. Kemudian setia pada tradisinya, setia pada tradisi yang dibawa sejak lahir. Ya, ini dia pengertian dari primordialisme. Sementara hedonisme adalah sikap berfoya-foya atau juga suka bersenang-senang. Sikap yang suka bersenang-senang. Ini bertentangan dengan sila kelima ya. Ini bertentangan dengan sila kelima. Tentu kalimat ini atau kata ini tidak tepat ya. Jadi jawaban yang benar karena ditanya adalah sikap berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak lahir adalah yang primordialisme. Jawabannya D. Nomor 5. Dalam suatu negara heterogen berarti dia majemuk, berarti plural, banyak banyak adat istiadatnya, di mana terdapat banyak budaya yang berbeda-beda, ya sudah pasti. Diperlukan sebuah integrasi. Integrasi tadi adalah persatuan atau menyatukan. Berikut ini adalah contoh integrasi budaya. Ini pengertiannya adalah budaya yang disatukan. Budaya yang disatukan. Artinya ada budaya yang berbeda-beda, tapi ketika menggunakan ini sehingga terjadi integrasi budaya. Keris pusaka, kalau kita melihat orang memakai keris, ini pasti masih berhubungan dengan adat Jawa atau adat Bali. Sementara yang B, gamelan, ini juga adalah gamelan adalah alat musik tradisional di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali ya. Ini belum terbentuk integrasi budaya. Tari Bali udah jelas karena ada kata Bali. Tari sekapur siri juga sudah ada namanya, tentu merujuk kepada budaya tertentu. Sementara kebaya wanita ini benar. Kenapa? Karena kebaya wanita ini adalah sebuah integrasi budaya, ya, penyatuan budaya yang dipakai
yang dipakai oleh wanita atau perempuan Indonesia. Jadi ketika ada orang memakai kebaya wanita, itu tidak terlihat lagi dia itu orang Jawa, walaupun pada sebenarnya ini adalah adat Jawa, tapi tidak lagi dikatakan adat Jawa, sudah dikatakan adat Nusantara. Sehingga jawabannya adalah yang E sebagai integrasi budaya. Ya, itulah 5 soal yang saya jelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bisa dipahami, ya. Semoga bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Silakan diberi komentar, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.